melihat kehadiran Bapak Ibu itu dari link presensinya yang diisi Bapak Ibu. Gitu, ya. Oke, kemudian berbicara mengenai poin nomor 4 dari SDGs, yaitu tentang pendidikan berkualitas Bapak Ibu, di mana SDGs memiliki tujuan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta bagaimana meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semuanya. Kemudian tentu saja Bapak Ibu, dengan poin nomor 4 SDGs, pendidikan berkualitas ini juga sangat relate, sangat segaris, sangat sejalan dengan kampanye Kemendikbud mengenai Merdeka Belajar. Ya Bapak Ibu, saya yakin kepala sekolah, operator, dan Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini itu sudah menjadi guru-guru yang merdeka belajar, sehingga bisa mengantarkan siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang merdeka belajar pula. Next Kak, berbicara mengenai merdeka belajar Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana sebetulnya core konsep dari merdeka belajar itu sendiri? Nah, tentu saja Bapak Ibu, kita juga sudah mengetahui tentang bagaimana konsepnya, yaitu pembelajaran yang berfokus kepada siswa. Dari konsep merdeka belajar ini kita temukan lagi, yaitu self-regulated learning. Jadi bagaimana dia bisa belajar secara yang sesuai dengan dia, seperti itu. Kemudian merdeka belajar ini juga bisa kita gunakan sebagai keterampilan pun juga sebagai strategi. Jadi bagaimana dengan adanya merdeka belajar itu bisa asah keterampilan, pun dengan merdeka belajar bagaimana strategi-strategi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Gitu. Kemudian tentu saja sudah saya katakan di awal tadi, ketika ingin siswa-siswi kita memiliki skill merdeka belajar, Bapak Ibu gurunya juga harus merdeka belajar. Bapak Ibu guru itu tidak terlepas dari guru kelas atau wali kelas Bapak Ibu, tapi semua aspek. Karena seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, bagaimana kolaborasi merdeka belajar ini harus mendapat dukungan dari 4 pihak, yaitu pemerintah, guru, siswa, dan orang tua. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nah, saat ini dengan adanya digitalisasi, penggunaan platform digital itu tentu saja dapat mengurangi kompleksitas, dapat menambah efisiensi, dapat memberikan inspirasi, dan dapat meningkatkan atau melakukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, oke, kita bisa next Kak. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan berbicara tentang bagaimana sebetulnya kontribusi ruang guru begitu dalam meningkatkan merdeka belajar ini, pendidikan berkualitas ini, kemudian digitalisasi tentu saja. Nah, ruang guru Bapak Ibu berkomitmen untuk mencegah atau memecahkan gitu Bapak Ibu, memecahkan masalah pendidikan melalui teknologi, yaitu revolution yang telah dilakukan. Pembelajaran yang ada di ruang guru itu bersifat interaktif dan high quality content. Jadi kontennya adalah konten-konten yang berkualitas dengan sangat tinggi. Kemudian revolution yang selanjutnya adalah menggunakan AI atau artificial intelligence. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Artificial intelligence yaitu personalized learning itu adalah melakukan pembelajaran melalui teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa akan merasa bahwa dia belajar secara mandiri. Oh, ini sesuai dengan kebutuhan yang saya berikan, gitu. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, yang saya katakan tadi itu bukan kata rilis seperti itu, tapi ini adalah dari 96% pengguna ruang guru meyakini bahwa belajar di ruang guru jauh lebih menarik dari institusi lainnya. Kemudian juga ruang guru ini aplikasinya begitu ya Bapak Ibu, lebih kecil Bapak Ibu, istilahnya bandwidth-nya itu lebih kecil. Jadi tidak perlu bandwidth yang terlalu besar Bapak Ibu, sehingga memungkinkan kita untuk mengakses dengan sangat mudah, kemudian tidak kapasitasnya tidak memerlukan yang terlalu besar begitu. Oke.
SMP Negeri 5 Muara Siram hadir semua gurunya dengan satu laptop karena terkendala jaringan. Boleh Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 5 Muara. Mungkin nanti kalau presensi gitu ya, bisa secara mandiri di handphone masing-masing Bapak Ibu. Karena presensi itu tentu saja nanti sertifikatnya secara personal Bapak Ibu. Jadi tidak secara sekolah. Akan tetapi kalau join Zoom boleh satu laptop saja. Boleh. Oke, next Kak. Kemudian Bapak Ibu guru sekalian, saya ingin melanjutkan Bapak Ibu ya dengan ingin mengajak kepada Bapak Ibu tentang bagaimana digitalisasi tadi sudah masuk, kemudian apa yang harus kita lakukan. Karena digitalisasi sudah masuk pada siswa-siswi kita, maka sebagai pendidik Bapak Ibu, kita berkewajiban untuk mendidik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah kita memasukkan konten-konten yang berbasis digital kepada siswa-siswi sehingga akan dia merasa menarik. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk dapat berkontribusi. Dengan apa? Dengan mempelajari dan menyebarluaskan konten-konten yang menarik di fitur ruang literasi digital by Ruang Guru. Caranya seperti apa? Oke, Bapak Ibu, nanti ya di pelatihan itu akan dijelaskan bagaimana Bapak Ibu boleh memberikan materi, memberikan penugasan dengan literasi digital. Kemudian ada video-video yang menarik. Nah, saat ini saya mau kasih bocoran kepada Bapak Ibu guru sekalian. Ada konten yang sangat menarik berupa ruang literasi digital Bapak Ibu. Nah, boleh ditunjukkan Kak di gambar yang paling kecil dulu sebelum kita perbesar. Jadi di sana Bapak Ibu guru sekalian bisa download terlebih dahulu aplikasi Ruang Guru yang dikatakan tadi bandwidth-nya gitu ya, itu rendah. Kemudian Bapak Ibu boleh memilih jenjang Bapak Ibu mengajar. Nah, ruang literasi digital ini sudah tersedia dari kelas 4 hingga 12 SMA atau SMK. Kemudian untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 bagaimana Mbak? Gitu ya. Bapak Ibu boleh juga memilih mulai dari kelas 4. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa menonton kemudian disampaikan kepada siswa-siswi yang memang kelas 1 sampai kelas 4 mungkin dia belum terlalu terinform, belum terlalu bisa menyerap apa yang sebetulnya nilai yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu, sesuai yang ditunjukkan oleh laser ya, di sana ada semua mata pelajaran. Ketika Bapak Ibu telah memilih gitu ya, jenjang mengajar, Bapak Ibu boleh memilih semua mata pelajaran. Kemudian di sana akan muncul bergeser ke satunya yaitu ada ruang literasi digital. Banyak sekali konten-konten yang menarik Bapak Ibu. Salah satunya adalah bagaimana cara menghindari hoax, kemudian bagaimana sebetulnya jejak digital kalian itu terekam semuanya. Itu ada, kemudian bagaimana cara menghindari bullying dan seterusnya. Ada 14 misi yang saya sudah menonton Bapak Ibu dan saya juga berikan kepada siswa-siswi saya begitu ya. Jadi siswa-siswi itu merasa senang. Oh, ternyata seperti ini ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena konten-kontennya itu betul-betul dibuat secara menarik. Animasi-animasi yang diberikan itu sesuai dengan artificial intelligence tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh nanti coba-coba buka di aplikasi Ruang Guru. Oke, sekilas ya Bapak Ibu, nanti boleh Bapak Ibu dilihat kembali. Gitu. Next Kak, setelah berbicara mengenai ruang literasi digital yang bisa diberikan secara gratis, ini tidak berbayar ya Bapak Ibu, gratis kontennya. Saya akan berbicara mengenai apa sebetulnya tuntutan keterampilan abad 21. Kebetulan Bapak Ibu, waktu saya tinggal 6 menit, saya sudah jadi reminder begitu ya. Saya akan lebih cepat saja. Nah, intinya tuntutan keterampilan pada abad 21 bagaimana sebetulnya siswa-siswi ini bisa bersahabat dengan perubahan. Saya pernah membaca sebuah buku bestseller Bapak Ibu guru yang mengatakan bahwa saat ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Jadi, oleh karena itu muncul juga istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi istilah innovation and modification itu tentu saja tidak boleh terlepas dari kita Bapak Ibu guru sekalian. Nah, siswa-siswi pada abad 21 itu dituntut menjadi 4 kriteria Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus menjadi inovator. Jadi bagaimana dia menjadi pemimpin dari perubahan-perubahan yang lebih maju itu. Kemudian entrepreneur Bapak Ibu. Kemudian yang tentu saja ini dari
dulu ya Bapak Ibu, dan sampai sekarang masih eksis adalah tentang pembelajar sepanjang hayat. Kemudian tentang masyarakat global juga. Jadi ketika 4 hal ini dikolaborasikan dan diterapkan ada pada jiwa-jiwa siswa-siswi kita, tentu saja dia akan mampu menghadapi tuntutan-tuntutan pada abad 21. Kemudian, lalu keterampilan apa yang bisa mulai Bapak Ibu berikan? Ada 6C Bapak Ibu istilahnya, yaitu yang pertama adalah critical thinking and problem solving. Jadi bagaimana cara kita gitu ya memacu siswa-siswi kita untuk menjadi pemikir yang kritis. Kemudian bagaimana cara dia bisa menjadi problem solving atau memecahkan masalah-masalah mereka sendiri. Tentu saja itu melalui collaboration Bapak Ibu, kemudian melalui bagaimana competition, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentu saja setiap tingkatan itu Bapak Ibu bisa berikan dengan sederhana sesuai dengan kondisi siswa. Boleh Bapak Ibu guru melakukan tanya jawab yang tidak selalu berhubungan dengan pembelajaran yang monoton begitu, tapi bagaimana bisa dua arah, kemudian membaca lingkungan sekitar. Karena tentu saja poinnya adalah bagaimana dia bisa memaknai prosesnya dari pembelajaran dia. Kemudian yang kedua adalah creative thinking and innovation. Ini tentu saja sama. Kemudian communication. Jadi tidak melulu dia menjadi masyarakat atau siswa-siswi yang pasif, tapi bagaimana cara kita gitu ya dengan adanya diskusi-diskusi sederhana saja Bapak Ibu, maka skill komunikasi siswa-siswi itu akan bisa terwujud. Akan latih Bapak Ibu pun dengan saya tidak pandai berbicara dahulu, tapi guru saya gitu ya mengajarkan bagaimana setiap hari paling tidak dia berpendapat. Nah, itu saya dapatkan dari jenjang saya mulai kelas 3 SD, Bapak Ibu. Hingga tentu saja hingga sekarang ya. Jadi, saya menemukan guru bahwa guru saya itu selalu mengajak siswa-siswinya. Kebetulan waktu itu saya di kelas 3A. Saya masih ingat sekali, Bapak Ibu. Itu jumlah siswanya itu mentok, Bapak Ibu. 30 gitu. Jadi, di sana guru saya masih 3 SD. Itu selalu mengajarkan, bagaimana kabar kamu hari ini nak? Nah, saya tidak hanya menjawab jempol Bapak Ibu, tapi saya diminta untuk terus berbicara. Nah, dari sana maka PD gitu ya, percaya diri, kepercayaan diri itu akan tumbuh. Sederhana saja Bapak Ibu, paling tidak setiap hari memang kita harus berinteraksi. Kalau tidak bisa langsung tatap muka, tentu saja melalui chat, boleh. Nah, di ruang kelas ada Bapak Ibu yang memacu semangat siswa untuk communication skill-nya ini tumbuh. Kemudian collaboration and teamwork, tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana kolaborasi dan teamwork ini sangat penting. Personal skills juga, jadi bagaimana dia bisa mengenali dirinya dan kemudian aware terhadap lingkungan sekitar. Kemudian tentu saja tentang ICT skill atau perkembangan teknologi, skill-skill yang bersahabat dengan teknologi. Nanti akan dibagikan materinya Bapak Ibu, jadi intinya adalah bagaimana sebetulnya kita mempersiapkan sesuai dengan tingkatan-tingkatan siswa-siswi. Next, Kak. Kemudian, saya akan berbicara kepada Bapak Ibu, tapi gitu ya, saya ingin mengetahui bagaimana kondisi di Kutai Barat, Bapak Ibu. Saya akan bagikan, sudah dibagikan ternyata dengan Mbak Sinta, luar biasa sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung diklik saja mentinya gitu ya. Ini survei singkat Bapak Ibu. Saya ingin mengetahui bagaimana kondisi di Kabupaten Kutai Barat. Nah, saya tadi hampir menyebut Kutai Kartanegara karena menurut informasi tetanggaan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu boleh langsung diklik saja. Di sana ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama muncul, kemudian ke pertanyaan yang kedua. Oke, langsung luar biasa gercep Bapak Ibu. Ada yang menjawab. Pertanyaan saya adalah, apakah sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan tatap muka? Ada yang sudah tatap muka 100%. Kemudian ada yang belum, masih daring 100%. Kemudian ada yang menggunakan sistem blended, yaitu 70% luring dan 30% daring. Oke. Saya masih menunggu Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang telah selesai menjawab, boleh digeser ke pertanyaan yang kedua jika sudah muncul. Mana pertanyaan kedua ini, Kak? Oke, berarti mayoritas sudah tatap muka ya Bapak Ibu, ada juga yang belum. Kemudian ada juga yang
menggunakan sistem Ini luringnya pertama, itu kedua lebih kah ini? besar daripada sistem daringnya. Sama kah tadi? Oke, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan sedikit. Oh, yang tadi. Jadi, Kemendikbud itu telah menginformasikan bagaimana hasil risetnya tentang blended learning. Porsi blended learning itu seperti apa? Yaitu porsinya adalah 30% luring, kemudian 70% daring. Jadinya 30% itu digunakan untuk tatap muka dan 70%-nya online. Akan tapi tentu saja ini sesuai dengan kondisi masing-masing di daerah Bapak Ibu. Efektifnya bagaimana Bapak Ibu boleh mencoba-coba, kemudian tentu saja pemerintah daerah yang akan mensepakati begitu Bapak Ibu. Nah, saya akan bergeser ke pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang kedua, media apa yang paling banyak Bapak Ibu guru gunakan di sekolah Bapak Ibu guru sekalian gitu? Boleh dijawab. Langsung juga Bapak Ibu pilih yang masih YouTube. sama. Oke, WhatsApp, Messenger atau yang lain. Kemudian media WhatsApp, sosial. YouTube. Oke, ada juga. Oke, saya masih tunggu lainnya. Mungkin boleh Bapak Ibu yang jawab lainnya. Kita bagi-bagi nih di kolom chat. Bapak Ibu menggunakan platform apa ya? Media apa ya yang digunakan Bapak Ibu? Oke, saya akan membacakan dari kolom komentar. Sudah PTM. Sudah PTM juga. Ibu Susan juga sudah PTM. Ibu Siti Hardianti sudah PTM. Sinyal jelek. Oke. Nah, iya, izin tidak menggunakan video, sinyal kurang bersahabat. Iya, tidak apa-apa Bapak Ibu. WhatsApp. Oke, ada juga yang menggunakan live teaching berupa Zoom. Kemudian, oke, luar biasa, sudah PTM. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru atas responnya. Sehingga saya mengetahui bagaimana kondisi sekarang di Kutai Barat. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, menggunakan WA juga sudah PTM. Oke Kak, kita sembari menunggu Bapak Ibu masih boleh mengisi survei ya, karena belum saya tutup gitu. Nah, sembari mengisi survei Bapak Ibu guru sekalian, saya akan melanjutkan kepada Bapak Ibu guru sekalian sebetulnya apa? Oke. WhatsApp PTM. Oke. Ya, WhatsApp. Oke Kak, boleh langsung di take over Kak, kembali kita lanjutkan ke salin dia kita. Oke. Sudah dibagi? Kali kita langsung bisa next. Nah, tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan bahwa dengan melihat adanya tantangan selama PJJ gitu ya, Kemendikbud telah melihat adanya potensi blended learning dengan porsi 30% tatap muka dan 70% online. Nah, highlight-nya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jika memang tidak bisa dilakukan ketika tatap muka secara maksimal gitu ya Bapak Ibu, ketika tatap muka Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi bisa. Kemudian Bapak Ibu tentu saja yang tidak menjadi kalah penting adalah Bapak Ibu bisa menyamakan persepsi kepada siswa-siswa Bapak Ibu. Sehingga ketika persepsinya sudah sama, tentu saja pembelajaran ini akan berlangsung dengan lancar Bapak Ibu ya. Dan materi-materinya bisa diunggah melalui ya nanti kita kenalkan ruang kelas. Next Kak. Kemudian urgensi ini Bapak Ibu, oke, kami ya hadir untuk memperkenalkan hari ini kepada Bapak Ibu ruang kelas, dan ini juga akan berlanjut di pelatihan Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ingin mengetahui secara mendalam gitu ya, karena ini sebagai pengantar saja pada workshop, kemudian akan dilanjutkan di pelatihan gitu ya, yang menurut informasi dari tim gitu ya, akan ada sertifikat juga 33 JP Bapak Ibu. Nah, kami memperkenalkan ruang kelas Bapak Ibu. Ruang kelas ini merupakan learning management system atau sistem tata kelola pembelajaran jarak jauh untuk mendukung kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu guru dengan siswa secara digital. Kemudian ruang kelas ini juga memiliki fungsi yang sangat lengkap dan tampilan tatap muka yang mudah dipahami oleh guru dan siswa. Next Kak, nanti akan ditunjukkan fitur-fiturnya yang ada di ruang kelas itu apa saja. Kemudian bagaimana ruang kelas ini dapat dikatakan terintegrasi. Kemudian Bapak Ibu di ruang kelas Bapak Ibu boleh bisa memberikan materi,
bisa memberikan tugas, bisa memberikan penilaian, bisa berdiskusi dengan siswa, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajar melalui live teleconference. Tapi ini khusus untuk yang bekerja sama dengan ruang guru nantinya, gitu ya. Akan tapi yang secara gratis Bapak Ibu bisa menggunakan mulai dari pemberian materi, daftar hadir, kemudian assessment, banyak sekali. Nanti akan ditunjukkan oleh instruktur. Next, Kak. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, ya, ruang guru ini atau ruang kelas ini Bapak Ibu sebetulnya sudah hadir gitu ya, telah digunakan lebih dari 167.000 pengguna, dan hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu kepala sekolah, operator, wakil kepala sekolah, guru-guru yang sangat luar biasa hebat dari Kutai Barat Bapak Ibu. Nah, ini tentu saja juga sudah digunakan dari 34 provinsi dan 453 kabupaten kota di Indonesia. Dan juga sudah telah merambah ke 12.000 sekian sekolah yang telah bergabung dengan ruang kelas. Sehingga kami akan memperkenalkan hari ini sebetulnya bagaimana sih ruang kelas ini bisa digunakan betul-betul dalam pembelajaran. Dan kalau yang menjadi hashtag gitu ya Bapak Ibu, dari ruang kelas ini serba praktis. Artinya tidak perlu tambahan platform-platform lain Bapak Ibu. Sistemnya sudah sangat terintegrasi. Next, Kak. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, kita kemudian akan melanjutkan dengan sesi aktivasi LMS ruang kelas yang akan dibantu oleh instruktur kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Sinta Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nanti bertanya kepada Mbak Sinta bagaimana sebetulnya ruang kelas ini dikatakan sebagai media yang terintegrasi, apa saja yang bisa dilakukan, kemudian bagaimana peran kita sebagai kepala sekolah, peran kita sebagai operator, peran kita sebagai guru itu bagaimana, seperti apa. Nanti Mbak Sinta akan menjelaskan secara runtut kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu tadi pengantar dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya, salah-salah pengucapan kata. Untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung di pelatihan, kami menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk dapat mendaftar dan bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu operator, dan Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa hebat dari Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup terlebih dahulu dan akan langsung dilanjutkan oleh Mbak Sinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo